Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Masya Allah, pasti semuanya semangat ya hari ini dan sudah siap menerima materi pelajaran pada hari ini. Tapi sebelum masuk materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma thayyiba. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu mengenai mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Nah, seperti yang telah kita ketahui dalam pelajaran sebelumnya bahwa haid dan ihtilam merupakan tanda-tanda dari balik. Nah, kemudian mengapa sih setelah haid dan ihtilam itu kita harus mandi wajib? Karena ketika kita haid dan ihtilam, kita sedang dalam keadaan berhadas. Maka dari itu kita harus mandi wajib. Sebelum masuk ke dalam tata cara mandi wajib, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu hadas. Simak penjelasan berikut ya. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan mandi wajib, sementara hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan berwudu. Yang termasuk dalam hadas besar contohnya yaitu haid, ihtilam atau mimpi basah, melahirkan atau wiladah, nifas atau keluar darah sesudah melahirkan. Macam-macam mandi. Mandi ada 3 macam, yaitu mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Mandi wajib adalah mandi yang wajib dilaksanakan ketika seseorang hendak menunaikan sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tersebut sedang dalam kondisi berhadas besar. Jika seseorang yang berhadas besar belum mandi wajib, maka ia dikatakan masih berhadas besar. Tujuan mandi wajib berbeda dengan mandi mubah atau mandi biasa dan mandi sunnah. Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, sementara mandi biasa dilakukan untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh. Adapun mandi sunnah dilaksanakan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, seperti mandi ketika hendak berangkat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, memasuki kota Mekah, atau sadar dari pingsan. Nah, sekarang kita akan memasuki tata cara mandi wajib atau bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar dapat dilaksanakan dengan mandi wajib. Bagaimana sih tata cara mandi wajib itu? Dalam melaksanakan mandi wajib untuk bersuci dari hadas besar, tidak bisa kita lakukan secara sembarangan. Mandi wajib mempunyai tata cara tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mandi wajib menjadi sah. Apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan saat mandi wajib? Hal-hal yang harus kita perhatikan saat mandi wajib antara lain, yang pertama ada rukun mandi wajib. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan rukun? Nah, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dikerjakan untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun mandi wajib artinya sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah. Jadi apabila mandi wajib tidak memenuhi salah satu rukunnya, maka mandi wajibnya menjadi tidak sah. Nah, apa saja sih rukun mandi wajib itu? Berikut akan kita bahas.
Rukun mandi wajib yang pertama ada niat. Niat mandi wajib tidak harus diucapkan. Niat boleh dilakukan di dalam hati, namun mengucapkan niat hukumnya sunnah. Oleh karena itu, akan lebih baik jika niat mandi kita lafalkan. Niat mandi wajib dilaksanakan pada saat awal mengguyurkan air ke badan. Jadi, dalam mandi wajib, kita dihitung mulai mandi wajib saat melaksanakan niat. Adapun anggota badan yang sudah kita basahi sebelum niat, maka anggota badan tersebut belum dianggap disucikan dengan mandi wajib. Mengingat niat merupakan rukun mandi wajib, artinya jika kita mandi wajib namun lupa tidak berniat, maka mandi wajib kita tidak sah, sehingga kita masih dalam kondisi berhadas besar. Jika kita masih berhadas besar, tentunya kita belum bisa melaksanakan sholat, membaca atau menyentuh mushaf Al-Quran, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita lupa berniat saat mandi wajib ya. Kemudian, mari kita menghafal niat mandi wajib. Niat mandi wajib yang pertama yaitu untuk bersuci dari haid. Kita lafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhanillahi ta'ala. Sekali lagi ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhanillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar berupa haid fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat mandi wajib yang kedua yaitu untuk bersuci dari ihtilam atau mimpi buruk. Kita lafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhanillahi ta'ala. Sekali lagi ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhanillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar berupa janabah fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada sunnah mandi wajib. Nah, setelah kita mempelajari rukun mandi wajib, kali ini kita akan mempelajari sunnah mandi wajib. Apa sih sunnah mandi wajib? Sunnah mandi wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, namun bila tidak dikerjakan tidak berpengaruh pada keabsahan mandi wajib. Artinya, mandi wajib kita sudah sah apabila memenuhi rukun-rukun mandi wajib, meskipun tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Meskipun demikian, alangkah baiknya jika kita dapat melaksanakan mandi wajib dengan sempurna dengan sunnah-sunnahnya, karena hal tersebut lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun sunnah-sunnah mandi wajib antara lain membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air, menghilangkan kotoran yang ada pada badan,
membersihkan kemaluan atau beristinja, berwudu dengan sempurna sebelum mandi, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh, mendahulukan anggota badan sebelah kanan, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali uzur, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah. Terdapat beberapa kategori mandi, yaitu mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi mubah atau mandi biasa. Mandi wajib adalah mandi yang kita laksanakan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Hukumnya wajib, artinya jika kita tidak lakukan maka berdosa. Kemudian ada mandi sunnah. Mandi sunnah banyak sekali contoh mandi sunnah dalam Islam. Contohnya adalah mandi Jumat, mandi sebelum sholat Idul Adha, dan sholat Idul Fitri, mandi sunnah, taubat, dan lain-lain. Kemudian ada mandi biasa. Mandi biasa adalah mandi yang biasa kita laksanakan sehari 2 kali. Lalu, apa sih perbedaan ketiganya? Nah, berikut akan kita uraikan perbedaan ketiganya. Yang pertama, kategori niatnya. Mandi wajib itu perlu niat, mandi sunnah perlu niat, sedangkan mandi biasa tidak perlu niat. Niatnya hanya kita menyehatkan diri dan menyegarkan diri. Kemudian ada meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air untuk mandi wajib itu perlu, mandi sunnah juga perlu, kemudian mandi biasa tidak perlu. Kemudian ada hukum. Hukum mandi wajib itu wajib, hukum mandi sunnah, dan hukum mandi biasa itu mubah atau boleh. Kemudian ada tujuan mandi wajib, yaitu mengikuti perintah Allah dan Rasulullah SAW, mensucikan diri dari hadas besar. Kemudian mandi sunnah yaitu mengikuti perintah Rasulullah. Sedangkan mandi biasa yaitu untuk menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh. Kemudian ada hikmah mandi wajib. Bagaimana sih cara mensucikan diri dari hadas besar? Pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib. Apa saja ya hikmah mandi wajib itu? Mandi wajib ternyata mempunyai banyak hikmah. Hikmah mandi wajib antara lain: 1. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kebersihan badan. Nah, praktik mandi wajib dilakukan dengan membersihkan seluruh badan, sehingga mandi wajib juga merupakan sebuah cara untuk menjaga kebersihan badan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa semangat. Badan yang kotor cenderung membuat kita letih dan lesu, sedangkan mandi membuat badan kita terasa segar sehingga dapat menghilangkan rasa lemah, letih, lesu yang kita rasakan dan menumbuhkan rasa semangat. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Jika badan kita bersih, kita akan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Yang kelima, memberi rasa nyaman kepada orang lain. Dengan badan yang bersih, orang akan senang berada di dekat kita. Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat disucikan dengan wudhu, sedangkan hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Adapun cara bersuci, haid dan ihtilam adalah dengan mandi wajib. Mandi wajib harus memenuhi rukun-rukunnya, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Hikmah mandi wajib antara lain: mendapatkan pahala dari Allah, menjaga kebersihan badan dan menumbuhkan semangat, menambah kepercayaan diri, memberi rasa nyaman kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran fikih tentang mandi wajib setelah haid dan ihtilam telah kita simak dan pelajari bersama. Untuk mengakhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita akhiri pelajaran dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapat dari video pembelajaran fikih kali ini dapat bermanfaat dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.